Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Kak. Oke, kita ketemu lagi di praktikum ke-8. Untuk hari ini kita bahas abstraction sama interface. Nah, seperti biasa di Vclass ada presensi sama pengalaman praktikumnya nanti diisi juga. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi baru, kemarin itu ada yang kelewat mungkin ya. Itu kemarin kita belum sempat bahas final kalau nggak salah ya. Nah, kalau final tuh ya cuma ini aja sih. Yang kemarin tuh di sini ya. Nah, misalkan shape ini dijadiin final. Nah, dia nggak bisa punya subclass. Jadi dia nggak bisa di-inherit ke kelas manapun. Kayak contoh rectangle ini nggak bisa tuh. Jadi error. Itu kalau buat kelasnya ya. Terus kalau buat atribut sama method, ada juga modifier final. Itu dia nggak bisa di override atau nggak bisa dimodifikasi. Kalau untuk metodenya dia nggak bisa di override. Kalau atributnya dia nggak bisa dimodifikasi. Kayak contohnya ini balikin yang perimeter ini, coba kita ganti final double ya. Ada error nih di sini. Perimeter in rectangle cannot override perimeter in shape. Ya kurang lebih gitu ya untuk modifier final. Jadi dia keywordnya sama tapi beda-beda. Kalau diimplementasi ke class beda, nanti diimplementasi ke methods beda, sama ke atribut juga beda. Kalau ke atribut dia nanti nggak bisa dimodifikasi lagi. Jadi kalau udah sekalinya diisi gitu variabelnya, nanti terusnya akan itu. Jadi konstan lah. Konstanta. Oke, kita masuk ke abstraction ya. Nah, sebenarnya abstraction juga kita pakai modifier juga. Itu modifier abstrak ya. Modifier abstrak itu kalau buat bisa buat kelas sama bisa buat atribut sama metodenya. Nah, nanti kalau diimplementasi ke class, nanti kelas tersebut nggak bisa dibuat instansinya gitu. Jadi nggak bisa dibuat objek dari kelas tersebut. Nah, terus kenapa kita buat kelas tersebut? Nah, itu nanti kelas tersebut itu harus kita buat bentuk khususnya lagi. Jadi kita buat subclassnya baru pakai abstrak kelas tersebut. Nanti kita kasih contoh ya. Nah, sebenarnya shape ini harusnya kita pakai abstrak ya. Dari kemarin juga kita harusnya pakai abstrak sih. Ini tapi
kita baru masuk nih biar kita tahu gitu gimana bedanya. Mungkin kita buat project baru. Gini lalu main. Nah, sekarang kita coba udah yang kemarin sini. Nah, shape ini harusnya kan kita kemarin pakai abstrak ya. Kenapa kita pakai abstrak? Karena shape ini bentuknya ini masih terlalu general lah. Jadi shape ini masih bisa ada lagi subclassnya. Kita bisa buat circle sama rectangle misal. Nah, kalau bentuk doang kan uh, kalau nggak ada kelasnya itu kan kayak jadi nggak ada bentuknya, cuma nggak diketahuin gitu. Nah, kita misalkan mau buat bentuk itu setiap bentuk harus ada kelasnya gitu, harus ada pengelompokannya. Jadi bentuk itu ada macam-macam kayak lingkaran, ada kotak, ada segitiga gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau kita mau buat shape itu harus ada bentuknya, harus diketahuin. Terus berarti kita tinggal buat aja abstrak ini. Kayak contohnya itu kita buatnya kayak gini. Nah, kita buat di sini shape 2 ini class-nya shape, nah, tapi bentuknya itu cuma dikasih warna aja gitu. Nggak diketahui bentuknya itu apa, terus ukurannya berapa kan. Nah, kalau kita mau buat shape itu harus ada bentuknya, kayak harus lingkaran atau harus salah satu lah, lingkaran, kotak, atau segitiga gitu misal. Kita buat shape-nya itu berupa abstrak kayak gini. Nah, jadi public abstract class shape. Nah, nanti di sini nggak bisa nih kalian buat objek dari shape tersebut. Shape is abstract, cannot be instance. Nah, kalau udah kayak gini, kan kita mau buat bentuk itu, setiap bentuk ada area atau luas, lalu ada kelilingnya atau perimeter ya di sini. Nah, setiap bentuk kita mau buat ada areanya, ada perimeternya. Tapi di sini kan kelihatannya nggak berguna gitu ya. Cuma di return 0 aja, luas sama kelilingnya. Nah, kalau kita mau buat setiap subclass yang dimiliki sama shape ini ada area sama perimeternya, kita tinggal buat aja di sini.
Di sini abstrak. Jadi abstrak double. Kalau ngedeklarasiin abstrak kita tanpa body ya. Ini kalau ini, kalau yang nggak tahu body mana ini bodinya yang ini. Jadi kalau ngedeklarasiin abstrak kita nggak perlu pakai body, jadi kayak gini aja. Nah kalau kayak gini berarti setiap bentuk khusus dari shape itu harus punya area sama perimeter. Harus punya method area sama method perimeter di setiap subclassnya ya. Nah karena kita udah buat, berarti kan kayak gini. Jadi udah otomatis bisa. Nah, coba kalau misalkan kita hapus gitu. Nah ini rectangle-nya nggak bisa, error nih tulisannya. Rectangle is not abstract. Terus dia nggak nge-override method parameter di dalam shape. Nah jadi class rectangle ini kalau mau nge-extend shape itu dia harus ngedeklarasiin methods area sama perimeter ini. Jadi diwajibkan override-nya sama pemrograman Java. Kalau kita buat abstrak ini kayak gini. Kan ini abstrak area sama abstrak perimeter ya. Nah jadi setiap shape ini kita bisa buat area itu bodinya itu beda-beda, bodinya. Isi di dalam methods-nya itu kita buat beda-beda. Nah tapi setiap class itu wajib punya method area sama method perimeter ini. Karena ini pakai modifier abstrak ya. Circle ini juga kan masih ada method area sama method perimeternya. Nah, karena tadi kita udah buat shape itu jadi abstrak. Nah, mainnya itu jadi kita nggak bisa buat instan ya kayak gini nih. Jadi error nih, shape 2. Sebagai contoh lainnya, misal ada kelas kendaraan. Nah, kalian mau buat ini kendaraan gitu ya. Itu kan kalau kayak surat-surat kendaraan itu kan ada golongannya ya. Misalkan golongan 1, golongan 2 itu macam-macam gitu. Itu sama aja kayak klasifikasi gitu ya. Jadi setiap golongan itu ada kelasnya. Jadi misalkan di bawah kendaraan itu punya subkelas motor gitu ya. Terus ada mobil, ada truk. Nah ini super kelasnya kendaraan, terus subkelasnya motor, mobil, sama truk. Nah setiap kelas ini kan beda-beda ya. Maksudnya lebih khusus lagi gitu. Setiap atributnya sama metodenya itu lebih khusus lagi dibandingkan kendaraan. Sebenarnya kita buat kendaraan aja juga bisa sih, kelas kendaraan aja. Nah tapi kalau kita mau buat jadi kendaraan punya turunan gitu ya, punya subclass motor, mobil sama truk, itu kita bisa juga. Nah tapi kan kalau kita buat objek itu ada yang motor, ada yang mobil, kalian buat juga objek kendaraan gitu, tapi kan nggak
nggak apa namanya, nggak dikhususin gitu kendaraan itu apa. Nah, tapi kalau kasusnya kalian mau buat setiap objek itu jelas gitu ya, jelas kendaraan, terus tapi harus ada khususnya lagi. Jadi dia nggak bisa buat objek kendaraan aja. Jadi harus dikelaskan atau objek itu uh, adalah salah satu kelas motor, mobil atau truk. Jadi dia nggak bisa buat objek dari kendaraan aja. Harus pilih salah satu dari tiga ini. Nah itu kalau kasusnya kayak gitu, kalian buat kelas kendaraan sebagai abstrak. Jadi kalian di dalam pemrogramannya nanti kendaraan itu nggak bisa buat instance atau nggak bisa buat objek ya dari kelas kendaraan itu. Jadi harus dikhususkan lagi dipakai subkelasnya. Kurang lebih gitu ya. Balik lagi, kita tadi udah buat shape yang berupa abstrak. Terus sampai sini ada yang mau nanya dulu? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Untuk abstrak ini udah jelas belum? Kalau ada yang masih kurang paham. Yang masih kurang paham coba raise hand. Gak apa-apa. Nanti dijelasin ulang. Ada lagi? Jadi gini ya kurang lebih ya, abstrak class itu nah tadi kan saya nyontohinnya kendaraan ya, kendaraan motor, mobil sama truk ya. Ini kurang lebih sama nih kayak gini. Jadi kita buat class vehicle ya. Vehicle terus ada car sama boat. Nah, uh, setiap vehicle itu harus ada uh, metode hongnya nih. Kebaca nggak? Ada metode hong ya di sini. Abstrak hong. Nah, jadi itu maksudnya setiap kelas vehicle dia harus setiap subclass dari vehicle jadi dia harus nge-override metode hong ini. Jadi harus punya metode hong sendiri-sendiri gitu. Ini kayak contohnya car sama bot ini kan punya metode hongnya masing-masing ya. Isinya juga beda-beda.
Nah, di dalam abstract class ini itu kita bisa isi kita masih tetap bisa isi variabel ya atau atribut di dalam abstract class ini. Jadi nanti setiap kelas subclassnya itu punya sama-sama punya atribut yang sama gitu. Jadi sama-sama punya atribut tersebut ya. Ini misalkan number of passenger. Jadi setiap car sama boat ini ya punya juga atribut number of passengernya. Terus dia punya abstrak Hong. Nah, setiap subclassnya itu car sama boat juga punya method Hong juga. Nah, kalau di sini yang codingan yang saya buat ini itu kita punya shape, ada shape, ada circle, ada rectangle ya. Nah, jadi misalkan nih, saya mau buat shape ini jadi shape itu harus diklasifikasikan gitu ya. Harus punya bentuk kalau nggak circle ya rectangle gitu ya misalnya. Harus punya bentuk circle kalau nggak rectangle. Jadi nggak bisa nih saya buat shape itu ya shape aja gitu, nggak ada bentuknya kayak gini kan. Kayak kemarin kita buatnya kayak gini ya. Shape 2 itu berupa shape, terus dikasih konstruktornya itu cuma warnanya aja, tapi nggak ada bentuknya nih. Nah, misal kita mau buat program itu eh, nggak mau kayak gini gitu ya. Jadi setiap shape itu harus ada bentuknya, kalau nggak circle ya rectangle gitu ya. Misalkan. Nah, berarti kita kalau kasusnya kayak gitu, berarti kita bisa buat shape ini dalam bentuk abstrak kayak gini. Nah, jadi public abstract class shape. Nah, kalau kita udah buat gini, otomatis kita nggak bisa buat instance, nggak bisa buat objek dari kelas shape-nya itu. Jadi harus buat dari subclass-nya. Subclass-nya itu apa ya? Ini circle sama rectangle ini. Nah, sekarang contohnya kayak gini, terus nah ini kurang lebih kan sama ya konsepnya kayak ini. Kayak vehicle, car sama boat ini. Jadi circle itu diwarisin eh, diwarisin atribut color sama get color sama set color nih. Terus circle itu juga harus nge-override method area sama perimeter. Jadi circle itu harus punya method area sama perimeter sendiri nih kayak gini. Kan kalau tadi saya udah coba, kalau kita hapus itu error ya. Di sini pesannya circle is not abstract and doesn't override abstract method perimeter in shape. Jadi error nih karena dia nggak ada method yang override area sama perimeter yang ada di shape. Karena area sama perimeter itu abstrak, maka harus di override sama circle-nya, sama class subclass yang dimiliki sama shape ini. Rectangle juga sama kayak gitu. Jadi harus nge-override area sama perimeter. Di override tapi bentuknya atau isinya dalamnya di dalam bodinya ini harus apa?
Nggak harus sih, tapi dia ngedeklarasinya ya di sini, bukan di shape-nya. Jadi kita bisa buat area sama perimeter itu beda-beda setiap class. Kayak circle ini kan kayak gini ya, P dikali radius kali radius areanya untuk metode areanya. Terus kalau yang di rectangle areanya itu length dikali width. Terus perimeternya juga bisa dilihat ini beda juga di sini. Ya kurang lebih gitu sih kalau untuk abstrak ya. Jadi kalau di dalam abstraction kita memungkinkan buat uh, kita buat kelas itu abstrak gitu. Jadi harus dibuat bentuk khususnya lagi atau subclass yang ngebuat kelas lebih khusus lagi. Kalau ini kan shape ini kan masih general ya. Bentuk itu masih bisa macam-macam gitu. Bisa lingkaran, bisa kotak, bahkan bisa yang nggak dinamain juga bentuknya. Tapi kalau dalam kasus ini shape ini harus memiliki bentuk, kalau nggak circle ya rectangle gitu. Nah di dalam mainnya nanti kita buat kayak gini. Shape 2 ini nggak boleh langsung shape. Nah, berarti di sini kalau nggak pakai circle ya pakai rectangle ini. Gitu ya. Gimana yang belum paham tadi? Pak udah paham sekarang? Atau ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah itu untuk abstract class ya. Untuk abstract class kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya kita bisa buat class itu harus nggak bisa dibuat objek, tapi dia punya subclass yang bisa ngebuat objek. Misalkan ada 5 kelas gitu ya, 5 kelas itu punya kesamaan gitu. Nah kesamaan itu bisa kita buat di dalam abstrak class, nanti sisanya yang perbedaan itu ya nanti dibuat di kelas masing-masing, 5 kelas masing-masing itu. Kurang lebih gitu sih. Kayak ini rectangle sama circle kan punya kesamaan. Kesamaannya itu apa ya, di sini area kelas circle sama kelas rectangle itu sama-sama punya metode area sama perimeter. Terus sama-sama punya atribut color. Berarti kita bisa buat deklarasi atribut color sama metode area sama perimeter itu ya di shape ini. Kalau misalkan kalian mau buat shape itu harus punya atribut color sama harus punya uh, metode area sama perimeter. Ya kurang lebih gitu ya. Kita lanjut. Terus kita lanjut ke interface. Interface itu
Nah, untuk interface nanti kalian bisa buka modul Oracle Academy yang judulnya Java Programming-nya. Kemarin itu kan ada banyak tuh, ada Java Foundation, Java apalagi satu lagi. Lalu ada juga Java Programming ini. Terus di dalam kalau materi interface itu ada di Java Programming section 2 step 2 ini. Nah, di interface itu hampir sama kayak abstract class ya. Jadi beda, tapi ada bedanya tetap. Interface itu suatu yang kita deklarasikan gitu ya. Nah, nanti misalkan ada beberapa kelas gitu yang punya kesamaan. Nah, terus misalkan dari 4 kelas itu ada 2 yang punya kesamaan. Nah, kesamaan itu nanti kita buat berupa interface. Jadi di interface itu kita ngedeklarasi misalkan ada namanya gitu ya. Kita contohin aja mungkin langsung. Ini misalkan ada shape itu kan ada rectangle, ada circle, ada misalkan nanti kita buat triangle juga ya. Nah, misalkan kita mau buat ada satu interface yang namanya polygon gitu ya, misal. Untuk bentuk polygon pada paham ya. Kurang lebih polygon itu bentuk yang tersusun itu dari garis gitu ya. Nah, polygon itu ya kurang lebih kayak gini. Jadi dia terbentuk dari garis-garis gini. Terus dia punya satu area kayak gini. Kalau yang ini bukan polygon, ini kan ada lengkungannya sama dia punya 2 area kayak gini. Nah, kalau polygon itu adalah bangun datar yang terbentuk atas garis gitu ya kurang lebih. Nah, misalkan kita buat di sini bisa kalian buat new lalu buat interface ya, Java interface. Polygon misal. Ini hampir mirip ya kayak kelas ya. Dia bedanya interface itu uh, dia sama kayak abstract class, tapi semua atributnya uh, sama methodsnya itu dia abstrak. Dia bahkan atributnya itu dia nggak bisa kayak gini ya. Dia atributnya harus static kalau untuk interface. Terus dia kesamaannya sama abstract class itu dia nggak bisa dibuat instansnya atau nggak bisa dibuat objeknya. Misalkan di Polygon itu harus ada apa?
Hmm, nah, misalkan kita mau pakai yang ini nih, codingan praktikum 4 kemarin. Nah, jadi ada kita pakai dot juga. Jadi circle sama rectangle-nya nanti kita harus dibuatnya berupa pakai dot, pakai uh, pakai koordinat ya. Berarti ini kita tinggal ganti di sini dot. Konstruktornya misal satu aja gitu ya. Dua ya. Dua titik kan cukup ya buat ngebuat persegi panjang, dua titik. Titik ujung sama titik ujungnya. A sama C misal kayak gini. Jadi nanti this B-nya itu A, lalu D-nya itu C ini ya kurang lebih kayak gini ya. Jadi kita bisa buat rectangle dari dua titik dalam koordinat. Jadi punya X sama Y sama nanti untuk B sama D-nya otomatis dibuat ya. Kayak gini kurang lebih. Nah, areanya itu panjang kali lebar ya. Berarti jarak antara A sama B kali jarak antara A sama C. B sama C. Ini lalu B kurang lebih kayak gini ya. Rectangle-nya udah, triangle-nya kan udah ya kemarin ya. Kemarin kita udah buat. Terus di sini udah ada area sama perimeter. Kita tinggal extend ini aja. Extend shape.
Oke, kita udah buat semua bentuk tuh rectangle, triangle, circle. Oh ya, yang circle belum ya. Circle kita tinggal butuh centernya, titik tengahnya, terus sama di dalam parameter ya. Di dalam circle ini misal kita buat radius ya. Kita misalkan buat radiusnya itu bukan atribut lagi. Jadi radius itu berupa metode kayak gini. Jadi radius nanti yang dikembaliin itu jarak antara center sama dot of perimeter ini. Misal, hmm, berarti ini tinggal tambahin ini. Oke, udah jadi kayak gini. Berarti circle-nya udah berupa, di dalam circle itu punya dua titik ya. Terus rectangle juga punya ada 4 titik di sini. Triangle ada 3 titik. Oh, oke, udah jadi. Ketiga class ini dibuatnya uh, inherit dari shape ya. Sama-sama inherit dari shape. Jadi mereka harus punya metode area sama perimeter kayak gini. Nah, terus misalkan kita mau buat pengelompokan berdasarkan poligon gitu ya. Nah, rectangle sama triangle ini kan berupa poligon. Nah, berarti misalkan kita buat untuk dapetin garisnya gitu. Nah, kalau untuk interface misal kita buat kayak gini ya. Jadi poligon nanti yang dikembaliin itu misalkan titik ya. Misalkan titik kayak gini. Berarti get-nya bukan get line, get dots misal. Nah, bedanya kalau interface itu kita bisa ngebuat implementasi banyak interface ya. Jadi bedanya kalau extend itu kan dia buat subclass dari suatu kelas lain gitu. Dan itu kalau extend itu harus satu kelas. Nah, sedangkan kalau interface itu kita bisa mengimplementasi
banyak interface ke satu kelas gitu, kurang lebih. Terus saya mau ganti dulu namanya. Kayak gini. Itu kita bisa buat implementasi interface itu pakai keyword implement ya. Implement polygon interface. Nah, kayak gini. Nah, di sini ada error nih. Pesannya itu adalah rectangle is not abstract and that does not override abstract method get dots in polygon interface. Nah, kalau kita klik, nah ini ada pilihan untuk ngeimplementasin semua abstract method. Nanti di bawah ada nih kayak gini. Public dots, get dots. Nah, nanti di sini kita bisa isi kayak gini ya. Rectangle itu nanti harus ngeimplementasi get dots kayak gini. Nah, berarti triangle nanti kita kan mau buat polygon interface-nya juga di sini. Implement polygon interface. Ya, kayak gini. Ini juga sama, errornya sama kayak tadi. Jadi harus implementasi get dots tadi. Kayak gini. Kayak gini. Jadi triangle sama rectangle itu punya get dots, yang dimana ini wajib ya. Wajib punya metode get dots ini kalau ngeimplementasi polygon interface. Nah, kayak gitu ya. Jadi polygon interface ini harus memiliki get dots class apapun yang ngeimplementasi interface polygon interface. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, interface dalam Java itu membantu mendefinisikan peran apa saja yang dimiliki objek, yang objek harus memiliki gitu ya. Di sini kata-katanya. Terus kamu bisa buat interface menggunakan keyword interface dibandingkan menggunakan keyword class ya. Sama kayak ini yang kita udah buat.
interface. Jadi di sini bukan class ya. Terus suatu interface itu terlihat seperti kelas yang memiliki abstract method. Terus nggak punya implementasi atau abstract methods ya. Yang dimana itu abstract method itu nggak punya kode implementasinya. Tapi yang membedakan kita nggak bisa buat sebuah instan pada interface. Kalau dalam abstract class itu kan kita bisa buat instance ya. Tapi harus dibuat instance-nya itu di dalam subclass kayak gini. Nah, di sini. Ini kan sama aja kayak instance ya. Kita panggil konstruktor dari shape-nya ini. Super color ini. Ini kan pakai constructor ini. Kita hapus kan error nih. Error kan ya. Jadi kalau ini kan sama aja kita manggil constructor atau ngebuat instance ya. Ngebuat instance shape. Jadi ngebuat instance shape itu nggak di sini. Bukan kita buat instance dari shape itu nggak dibuat di main. Nggak bisa dibuat di main atau di kelas lain. Tapi yang bisa dibuat instance-nya itu di dalam subclass dari shape tersebut. Kayak gini. Contohnya. Kan sama aja ngebuat instance. Terus kita balik lagi. Di dalam interface itu nggak punya constructor ya. Nggak punya method constructor. Lalu untuk implementasinya ke dalam class itu pakai keyword implements ya. Tadi kita udah buat contohnya. Kayak rectangle ini nge-implementasi polygon interface kayak gini. Nah, interface itu digunakan untuk mendefinisikan koleksi methods ya. Koleksi methods tanpa memiliki implementasinya. Lalu semua methods di dalam Java interface itu berupa abstrak. Ya. Ini contoh kayak polygon interface ini kita tanpa ngebuat atau masukin modifier abstrak, ini otomatis jadi abstrak. Terus akses modifiernya juga otomatis jadi public ya kalau kayak gini. Jadi kita nggak perlu masukin modifier apapun, ini otomatis jadi public abstrak. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan interface ya? Kita menggunakan interface itu ketika mengimplementasi suatu kelas dari interface itu kita mengharuskan gitu ya, mengharuskan implement semua abstract method yang dimiliki sama interface. Kayak contohnya ini interface ini kan punya method getDots ya. Jadi kelas apapun yang mengimplementasi polygon interface itu harus punya method getDots ini, harus nge-override method getDots ini. Jadi contoh lainnya ya, misal analogi tadi kayak kendaraan gitu ya, kendaraan, motor, mobil, sama truk nih. Nah, misal kita mau buat apa ya?
Misal kita mau buat di interface kendaraan darat gitu ya. Nah, terus di dalam interface kendaraan darat itu harus punya metode jumlah roda gitu ya. Contoh kayak gitu. Berarti misal kita punya kendaraan gini. Ini untuk subclass-nya. Subclass, superclass ya. Superclass. Nah, nanti di dalam kendaraan itu nanti kita buat subclass yang berupa kelas motor, terus ada mobil, truk, kapal, lalu pesawat gitu ya. Nah, misalkan ini subclass-nya. Jadi superclass-nya itu kendaraan, terus subclass-nya motor, mobil, truk, pesawat, kapal sama pesawat. Nah, di dalam kendaraan ini kan berarti ada kesamaan juga nih. Motor, mobil, truk itu kan berupa kendaraan darat gitu ya. Kapal sama pesawat bukan. Nah, misal dari kesamaan ini kita buat interface, kita buat interface namanya interface kendaraan darat. Nah, kayak gini. Bisa aja nih kayak gini. Kalian buat kayak gini nanti ini berupa interface-nya. Nah, berarti di motor ini nanti harus bukan harus ya. Nanti kita buat motor itu implementasi kendaraan darat. Untuk mobil juga sama, truk juga sama. Di dalam kendaraan darat itu misal kita mau buat metode jumlah roda tadi ya. Gini. Nah, di dalam interface ini jumlah rodanya ini cuma berupa abstrak ya. Jadi untuk implementasinya, untuk kode implementasinya nanti adanya itu di kelas motor, di kelas mobil sama truk. Nah, kurang lebih kayak gini ya analoginya ya. Jadi misalkan kalian buat kendaraan yang berupa superclass itu, subclassnya nanti motor, mobil, truk, kapal, pesawat. Terus karena motor, mobil, truk itu punya kesamaan, sama-sama kendaraan darat, terus kalian buat interface kendaraan darat yang punya metode jumlah roda kayak gini. Nah, berarti nanti setiap subclass yang punya setiap subclass yang berupa kendaraan darat nanti harus punya juga metode jumlah roda ini. Kurang lebih gitu ya. Gimana? Ada yang kurang paham? Gimana? Yang kurang paham boleh ini, boleh resen. Nanti saya coba jelasin ulang. Oke, paham semua ya? Untuk interface sama subclass, abstract class tadi. Sudah paham? Oke, mantap. Sudah paham semua. Kita tinggal di sini, kita tinggal implementasinya ke main class ya.
Berarti di sini kita bisa buat shape 01 gitu ya. Nanti shape 01-nya itu kita buat berupa rectangle misal. Rectangle itu tadi konstruktornya rectangle itu dot sama string ya. Jadi di sini kita bisa buat new dot misal 5 sama 10 gitu. Lima sama 5 misal. Lalu 15 sama 10. Kayak gini. Untuk warnanya misal blue. Oke. Kita udah buat shape 1 kayak gini. Oke, jadinya kayak gini ya. Jadi kita udah buat shape identifier shape 01 itu berupa shape ya. Nah, meskipun abstract class itu kalian masih bisa buat untuk ini ya. Untuk ngejadiin tipe data dari suatu identifier atau variabel. Nah, ini identifiernya ini kan shape 01 ya. Terus untuk tipenya kita jadiin shape. Nah, ini masih bisa. Yang nggak bisa itu kalau kalian jadiin objek ya. Jadi dibuat instance kayak gini. Kalau kayak gini nggak bisa. Tahu kan ya bedanya? Jadi di sini itu untuk tipe dari identifiernya atau variabel itu masih bisa kalau untuk abstract class ya. Tapi kalau dibuat jadi objek kayak pakai keyword new itu, new shape kayak gini, ini nggak bisa karena dia berupa abstrak ya. Kalau kemarin kan bisa ya, kalau kita nggak pakai abstrak. Berarti bisanya kayak gini, shape itu ditentuin apakah itu circle atau rectangle atau triangle. Contohnya kayak gini, kita buat rectangle baru gitu ya, yang dimana ini terbentuk gitu ya. Persegi panjang ini terbentuk atas dua titik, yang dimana kita ngebuatnya buat titik baru, X-nya 5, Y-nya 5. Terus untuk titik 2-nya
X-nya 15, Y-nya 10. Terus dikasih warna persegi panjang itu dikasih warna blue. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita bisa buat lagi kayak gini. Shape 02 itu berupa triangle. Nah, ini misalkan shape 1 sama shape 2 itu punya salah satu titiknya sama gitu ya. Ini pakai dot X juga. Kayak gini. Shape 2-nya itu berupa segitiga, titik A-nya dot X, lalu titik 2-nya misalkan dibuat baru new dot 7 sama 0. 15 sama minus 2. Oke. Dikasih warnanya red misal. Kayak gini jadinya. Kurang lebih kayak gini. Ini sebenarnya kita kalau mau buat objek-objek ini digambar gitu ya. Pakai AWT grafik, kalau nggak salah tuh ada package-nya awt.graphics. Itu bisa dibuat gambar pakai ini. Misalkan kita udah ngebuat kelas-kelasnya kayak gini, nanti pakai grafik itu nanti digambar gitu ya. Tapi makin ribet nanti, daripada makin ribet, gini aja mungkin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Untuk interface ini nggak bisa ya. Ada yang mau nanya ya? Oh, nanti boleh minta file ininya Bang, codingannya. Boleh, boleh. Nah, kalau untuk interface itu sama kayak abstract text, dia bisa jadi tipe ya. Tipe dari suatu identifier kayak gini. Nah, tapi karena di sini yang bukan polygon interface ini kan circle ya. Circle ini nggak implementasi dari polygon interface. Nah, nanti berarti di sini harusnya nggak bisa.
Kayak nggak bisa ngebuat misalkan ini tes B gitu ya. Nggak bisa dibuat dari circle. Nah, kelihatan ya. Nah, ini shape 03 ini misalkan berupa circle kayak gini ya. Berupa lingkaran. Nah, kalau polygon interface itu tadi kan circle ini nggak implement dari polygon interface. Nah, berarti dia nggak bisa dimasukkan ke dalam identifier yang berupa polygon interface kayak gini. Nah, ini errornya tulisannya circle cannot be converted to polygon interface. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dia nggak bisa diisikan ke suatu variabel berupa polygon interface untuk circle-nya. Karena dia nggak implement polygon interface-nya. Nah, dilihat lagi di sini baris 14. Sedangkan kalau rectangle itu bisa. Karena tadi dia nge-implement polygon interface di sini. Kelihatan ya bedanya ya. Kurang lebih gitu sih. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, udah paham semua ya? Kayaknya cukup, Kak. Oke, kalau gitu praktikum kali ini udah. Saya stop dulu recording.